Jadi memang kejahatan air biasa ini kerusakannya bisa sangat masif nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya mobil yang ya mobil apapun itulah, penting mobil, intinya mobil, baiknya penggunaan air radiator itu pakai air coolant, jangan sampai pakai air biasa, karena itu bisa menjadikan nanti ketika beberapa tahun ke depan sangat-sangat merusak di komponen mesin hingga mengakibatkan mesinnya itu dalemannya hancur. Mungkin nggak dari luar kan nggak kelihatan ya, tapi nanti sewaktu-waktu ketika air ini sudah merembes ke ruang bakar, itu berarti sudah masif banget, sudah parah banget, dan mungkin nggak akan terselamatkan gitu mesinnya. Artinya nanti ketika itu terjadi, teman-teman harus ganti mesin satu set. Nah itu yang nggak dipikirkan sama teman-teman yang punya mobil pakai air biasa. Dia bilangnya cuma, wow aku udah berapa tahun aman-aman aja pakai air biasa, nggak pernah masalah mobilnya. Tunggu nanti ketika sudah ada masalah, airnya ini sudah merembes ke ruang bakar, karena korosi seperti ini rembes ke sini, maka terjadilah percampuran antara air dan ruang bakar yang ada kompresi, ada api. Akhirnya airnya habis, overheat kan gitu. Nanti ketika pas dibongkar, itu pasti sudah masif banget kerusakannya. Ya sekarang memang ada kerusakan, tapi tidak akan terlihat dari luar dan enjoy aja mungkin ya. Tapi itu seperti kita menyimpan bom waktu di mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Hari ini kita vlog bengkel. Kita kedatangan Daihatsu Terios nih. Teriosnya kilometer hampir 200.000 tertera di speedometernya, dan ini datang ke sini ada beberapa bocor-bocor, kemudian juga airnya itu pakai air biasa. Ini kita sudah kuras tuh airnya seperti ini. Ini airnya air jeding. Jadi mumpung belum parah untuk kerusakan yang membuat mesinnya hancur, jadi kita lakukan peremajaan beberapa part ya. Nah untuk beberapa part itu hampir semua selang kita lakukan penggantian, selang radiator, kemudian upper tank ini juga kita ganti, koroin. Terus kemudian karena bocor, untuk cover timingnya sini sudah mulai bocor ya kita bongkar, kemudian cover valve juga kita ganti, termostat kita juga ganti. Enggak, maksudnya kita bongkar, dan ternyata kondisinya masih lumayan bagus lah. Ini air jedingnya belum terlalu parah, jadi kita hanya ganti sealnya aja. Jadi sealnya ini udah keras ya, jadi kita ganti sealnya aja. Terus ini cover untuk termostatnya juga masih oke, nggak ada kerak-kerak, alhamdulillah. Jadi hampir semua selang-selang yang karet-karetnya kita ganti, selang bypass belakang, kemudian semua. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 selang karet di sistem untuk Terios, Xenia, Avanza itu kan sama mesinnya ya. Itu segitu, cuma beda cc-nya aja kan, ini struknya panjang, lebih panjang. Terus berikutnya lagi, selain itu, ini spare partnya nih. Ini throttle bodinya kotor, nanti kita bersihkan juga. Nah ini seperti ini. Kita ganti-ganti nih. Mau ganti-ganti. Tadi ini karatan bagian luarnya, tapi kita amplas, kemudian kita mau cat ulang. Jadi nggak perlu diganti. Dalamnya masih oke, belum terlalu parah seperti teman-teman yang lain, jadi masih bisa dipakai untuk yang ini. Tapi kalau untuk yang bypass kita ganti. Intake manifold kita bersihkan ya. Terus cover timingnya kita bersihkan juga. Terus timingnya ini kendor banget nih. Nah ini biasanya kalau pagi bunyi kletek gitu dulu, jadi pas hidup itu bunyi kletek. Ini kita mau setting timing chainnya biar nggak bunyi klotak saat pagi gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua yang punya Terios, Ras, Xenia, Avanza, mesinnya tipenya hampir sama, mirip-mirip aja, bentuknya juga sama, baut-baut tempatnya juga sama. Jadi segera lakukan peremajaan spare part sebelum itu hancur di jalan. Jadi seperti ini merupakan kegiatan rutin atau biasa yang harus kita lakukan ketika mobil kita ya nggak tahu tuh beli bekas beli baru, tapi kalau mungkin beli dari baru kondisinya mungkin kilometer bisa di jamin keasliannya ya. Tapi kalau beli second dan kita nggak tahu kondisinya ya begini, ketika sudah 200.000 kilo baiknya apalagi pakai air jeding ya,
sebaiknya langsung lakukan penggantian. Kemudian sil-sil yang bocor juga kita lakukan penggantian. Sini o-ring ini juga kita mau ganti ya, o-ring housing ini kita bongkarin. Untuk kompresor AC juga nanti kita lepas. Gitu. Untuk bagian transmisi sebenarnya ada bocor di askrek belakang. Kemudian sil tuasnya juga. Cuman karena kondisi besok hari Minggu harus jadi, nggak memungkinkan kalau kita bongkar transmisi. Jadi lain waktu, dan dananya juga terlalu besar juga kalau kita harus turunkan transmisinya. Jadi sementara kita beres-bereskan yang ini dulu. Untuk teresnya seperti itu. Terus lanjut, Yaris ini udah selesai pengetesan, tinggal diambil aja. Ini tarunanya untuk bloknya belum jadi. Terus seal inputnya itu juga kita ganti karena sealnya indikasinya bocor, jadi kita ganti. Terus cylinder headnya ini kita sudah cylinder headnya kita sudah bubut. Nah, ini sudah kita bubut. Tapi karena memang kerusakannya itu masif ya, kerusakannya kemana-mana akibat dari air jeding atau air. Kalau ada yang tanya itu kan air jeding itu air apa? Air jeding itu air biasa ya. Jadi air keran biasa, mungkin ya air sumur atau air apa, saya kita kurang tahu. Yang jeding ya intinya air biasa. Nah, ya mineral atau air apa gitu. Jadi akhirnya seperti ini nih. Nih, korosi bolong-bolong. Ini sama bolong-bolong, ini juga sama. Ini sudah kita papas, tapi yang dalam ini nggak memungkinkan untuk kita papas ya, karena dia dalam-dalam banget nih. Nah, standarnya tuh sebenarnya kalau mau bagus ya kita harus las lagi di sini. Jadi ini blok mesinnya masih posisi di tempat las. Ininya saya pikir masih bisa kita kita pakai. Kita bubut rata aja segini. Ini udah bubutannya ya segini ya. Udah kena bubut juga. Jadi memang kejahatan air biasa ini kerusakannya bisa sangat masif nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya mobil yang ya mobil apapun itulah, penting mobil, intinya mobil, baiknya penggunaan air radiator itu pakai air coolant, jangan sampai pakai air biasa, karena itu bisa menjadikan nanti ketika beberapa tahun ke depan sangat-sangat merusak di komponen mesin, hingga mengakibatkan mesinnya itu dalemannya hancur. Mungkin nggak dari luar kan nggak kelihatan ya, tapi nanti sewaktu-waktu ketika air ini sudah merembes ke ruang bakar, itu berarti sudah masif banget, sudah parah banget, dan mungkin nggak akan terselamatkan gitu mesinnya. Artinya nanti ketika itu terjadi, teman-teman harus ganti mesin satu set. Nah, itu yang nggak dipikirkan sama teman-teman yang punya mobil pakai air biasa. Dia bilangnya cuma, wow, aku udah berapa tahun aman-aman aja pakai air biasa, nggak pernah masalah mobilnya. Tunggu nanti ketika sudah ada masalah, airnya ini sudah merembes ke ruang bakar, karena korosi seperti ini rembes ke sini, maka terjadilah percampuran antara air dan ruang bakar yang ada kompresi, ada api. Akhirnya airnya habis, overheat kan gitu. Nanti ketika pas dibongkar itu pasti sudah masif banget kerusakannya. Ya sekarang memang ada kerusakan, tapi tidak akan terlihat dari luar dan enjoy aja mungkin ya. Tapi itu seperti kita menyimpan bom waktu di mobil. Jadi ketika meledak nih, bocor, berarti mesinnya itu biasanya sudah full harus diganti. Kalaupun nggak diganti, perbaikannya juga sangat mahal untuk blok dan blok mesinnya, cylinder headnya. Nah itu yang mungkin tidak terpikirkan oleh teman-teman yang sekarang enjoy aja sih pakai air biasa. Ini mobil saya nih pakai air biasa bertahun-tahun nggak apa-apa. Nanti ya tunggu aja waktunya. Pasti yang namanya air biasa itu membuat korosi di bagian mesin. Ya karena dalam mesin itu kan ada besi, ada panas seperti itu, dia bersirkulasi. Kalau dia nggak ada anti karatnya kayak coolant gitu ya pasti jadi karatan lah. Orang besi direndam sama air kok, apalagi airnya panas gitu kan, pasti ya jadi karat gitu teman-teman. Gitu, mudah-mudahan video ini bisa menjadi pencerahan. Bagaimanapun juga kita lagi perbaikan itu juga ada Swift di sana. Terus ini ada Panther. Kemudian kita besok rencana nganter Avanza 2013-nya ke Nganjuk. Begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pun itu mobilnya, mobil listrik juga mas, ndasem. Mobil listrik ada pakai anu lho kulon. Iya, pendinginnya aku banyak ya. Oh, udah kendor banget. Ya, ini masih dilepas, Bro. Lepas dulu ya. Kita pasang ulang, kita setting ulang. Kita topkan ulang, kita kencangkan biar nggak kendor. Dorong.